Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita akan berkata dengan mendengar ayat ini bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. Apakah dosa itu harus ditutupi? Apakah yang dimaksud dengan kasih menutupi banyak sekali dosa? Yang pertama kita harus mengetahui Bapak Ibu, setiap diri kita, pribadi kita, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita geluti saat ini, apa dan bagaimana kita, semua kita berpotensi melakukan dosa. Lalu bagaimana caranya supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak jatuh kepada dosa? Maka penting sekali bagi dia ada pagar yang membatasi dia, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang dapat memagari seorang itu menjauhkan dirinya daripada segala dosa. Lalu pertanyaan yang berikut adalah bagaimana jikalau sesamamu terlanjur melakukan dosa? Entah itu dosa perzinahan, entah itu dosa pencurian, pembohongan, perjudian, kemabukan, kekerasan dalam rumah tangga. Dan apapun itu Bapak Ibu yang membawa orang kepada dosa itu sendiri. Jikalau seseorang pernah jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, yang pertama yang harus dilakukan orang yang menjauhkan dirinya dari dosa adalah jangan bersikap menghakimi kepada mereka. Karena hakim yang sejati adalah Allah. Yang kedua Bapak Ibu yang perlu kita lakukan adalah selalu memberikan kesempatan bagi setiap orang yang berubah dan mengatakan saya mau bertobat. Jadi ketika orang melakukan suatu kesalahan dan dosa Bapak Ibu, mari kita perhatikan sehari-hari kehidupan kita. Mana lebih banyak kita ingat kebaikan suami kita, istri kita, anak-anak kita, ipar kita, siapapun itu, mana lebih banyak kita ingat perbuatannya yang baik atau yang buruk. Atau tidak usah dulu terhadap keluarga, tetangga kita Bapak Ibu, atau siapapun itu, kerabat kita dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mana ingatan kita yang lebih segar? Orang yang melakukan dosa dan atau orang yang melakukan kebaikan. Mari kita menjawabnya dalam diri kita masing-masing. Tetapi kecenderungan manusia adalah boleh saja 1000 kebaikan boleh terhapus oleh karena satu kesalahan Bapak Ibu. Jadi ini yang harus dihindarkan oleh setiap orang Bapak Ibu, bahwasanya jikalau saudaramu terdapat melakukan dosa, maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, Allah yang mengetahui dan yang menghakiminya dan menghukumnya Bapak Ibu, maka tampillah untuk mengasihi dia dan memberikan kesempatan di dalam pengampunan kepadanya. Ini mungkin sulit sekali Bapak Ibu. Bagaimana dapat mengasihi orang yang sudah mengkhianati, bagaimana dapat mengasihi orang yang sudah berbuat tidak senonoh atau berbuat yang tidak baik terhadap kita. Tetapi saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, supaya hatimu sembuh, supaya kamu tidak menyimpan akar kepahitan, supaya kamu tidak hidup dalam kebencian, maka kasihilah dia, karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Supaya kamu tidak jatuh kepada dosa itu juga sendiri. Maka jikalau kita melihat
kesalahan orang lain dan kita tampil sebagai hakim dan menghakimi dia, jangan-jangan kita juga sudah berdosa terhadap orang lain itu. Maka hidup dalam kasih adalah jalan yang harus dilakukan oleh manusia dalam hidupnya. Jadi sembari kita menjaga diri kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, juga kita menjaga hubungan kita dengan sesama kita juga dengan menghidupi kasih yang daripada Kristus Bapak Ibu. Jadi mari saling mengusahakan hidup berkenan di hadapan Tuhan, kasihlah sungguh-sungguh seorang yang akan lain, dan benar-benarlah hidup dengan berkekuatan dan hidup juga dalam pengampunan, supaya kita mendapatkan damai sejahtera, hati kita sembuh dan jauh daripada yang namanya kebencian dan kepahitan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami buat firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami menghidupi kasih, dan kami dapat Tuhan menjaga diri kami tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.